Shalom saudara, apa kabar? Luar biasa, men. Kita jumpa lagi. Saat ini saya ada di Manado. Ya saudara, Manado. Tugas dari pusat ngirim saya ke Manado. Dan pemandangannya luar biasa. Laut, oh luar biasa. Kita khotbah, kita melayani, kita menikmati pemandangan yang luar biasa. Dan saya juga ceritakan firman Tuhan, dan kita datang hari ini, kita sama-sama untuk menikmati firman Tuhan. Saudara siap diberkati saudara, dimanapun saudara berada. Kita akan menikmati firman Tuhan. Sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak, Kau berikan kesempatan kami Tuhan, dimanapun kami berada, untuk kami tetap mencari wajah-Mu, untuk kami tetap menikmati firman-Mu. Persiapkan hamba-Mu Bapak, urapi hamba-Mu Tuhan, untuk pukusan kuasa darah-Mu, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, sehingga sungguh melalui firman Tuhan semuanya kami diberkati. Serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin. Saudara, buka bersama dengan saya firman-Nya, buka bersama dengan saya dalam Kisah Rasul 8 ayat 14 sampai dengan 23. Ya, Kisah Rasul 8 ayat 14 sampai dengan 23. Firman Tuhan, demikian firman Tuhan. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Tuhan, firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas orang itu, seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangannya di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia beroleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Saudara, luar biasa, sadis sekali. Kutukannya sadis sekali. Lihat dalam ayat ke-19. Simon berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya aku juga, jika aku menumpangkan tanganku di atas seorang, ia beroleh menerima Roh Kudus." Sepintas kalau kita melihat dari ayat ini, tidak ada salahnya dari Simon. Dia kepingin juga menumpang tangan. Dia ingin juga bahwa orang lain juga diberkati dengan penumpang tanganan, dengan ditumpang tangan, dan Roh Kudus turun atas dia mereka. Dia juga mau. Tapi di mata si Petrus berbeda. Apa yang diinginkan oleh Simon itu berbeda dengan apa yang Petrus. Karena Petrus tahu hatinya. Makanya Petrus ayat 20-nya berkata apa? Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama-sama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang." Saudara, ini yang luar biasa. Peka sekali Petrus. Luar biasa. Simon padahal kalau kita lihat sepintas, dia ingin bahwa dia juga jadi berkat. Dia ingin juga kalau waktu dia tumpang tangan, orang terima Roh Kudus. Apa salahnya? Kenapa tiba-tiba Petrus langsung mengutuk dia, "Binasalah uangmu, binasalah engkau sama-sama dengan uangmu." Saudara, segala sesuatunya tidak kebetulan. Segala sesuatu tidak kebetulan. Petrus tahu. Kalau saja kita tahu saudara, ya kita juga akan sepakat dengan dia. Oleh karena itu firman Tuhan pada saat kesempatan ini adalah hati-hati dengan dosa masa lalu. Hati-hati dengan dosa masa lalu. Apa maksudnya? Bukan dosanya saudara, tetapi akibat daripada dosa, racun daripada dosa masa lalu
itu menggeragoti, itu akan terus menguasai, terus akan menggoda. Hati-hati dengan dosa masa lalu, bukan dosanya, tapi racun daripada dosa masa lalu. Kita lihat kenapa bisa seperti itu. Kita lihat bagaimana si Simon di dalam ayat ke-9, pada Kisah Rasul 8 ayat 9. Kisah Rasul 8 ayat 9, Firman berkata, seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang yang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini ada kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Saudara, kerjaannya si Simon memang tukang sihir. Dan akibat dari apa yang dikerjakan dalam sihirnya itu, banyak orang tua, muda, besar, kecil, kaya, miskin itu datang kepada dia. Saudara tahu kan, ujung daripada itu semua, UUD, ujung-ujungnya duit. Dengan dia terkenal, dengan dia sukses, orang makin kenal, makin tahu, mencari dia, dan jasanya, kemudian ada uangnya. Jadi dia rindu, dia ingin, dia terkenal, dia sukses, dan dia berhasil diberkati. Itu dia. Dan saat waktu dia melakukan seperti itu, kita teruskan. Waktu dia melakukan seperti itu, 12 dan 13. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dan dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Saudara, waktu dia melakukan hal seperti itu, semuanya jalan lancar. Tapi saat Filipus datang, melayani di sana, Filipus datang dengan kuasa daripada Allah, mujizat terjadi. Orang-orang datang kepada Filipus, dan Simon berkata, "Wes, ini lebih hebat daripada saya. Ini lebih hebat daripada saya." Oleh karena itu, si Simon tertarik kepada dia dan mau tahu siapa dia. Dan akhirnya, ayat ke-13, kita lihat akhirnya, Simon sendiri juga menjadi percaya. Dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Dia memang mainnya kuasa kegelap. Dia memang tertarik dengan hal-hal yang mujizat, hal-hal yang mistik, hal-hal yang luar biasa. Begitu melihat Filipus melakukan hal yang luar biasa dengan kuasa daripada Tuhan, dia tertarik, dia percaya, dia dibaptis. Sesudah dibaptis, dia mengikuti pelayanan Filipus, dia mengikuti pelayanan daripada Filipus. Dan dia melihat bagaimana kuasa Allah dinyatakan, mujizat terjadi, dia makin tertarik dan luar biasa. Ada amin? Itu yang terjadi. Terus bukan sampai di situ, saudara, sampai dengan ayat ke-14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Tiba di sana, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Kemudian Petrus datang dengan Yohanes. Dengan pengajaran yang lebih hebat lagi. Kalau Filipus doakan orang, kemujizat terjadi. Tapi ini, Petrus dan Yohanes tumpang tangan, orang terima Roh Kudus. Dan di situ dia mulai tertarik dan berkata, ini lebih hebat. Ini lebih hebat daripada si Filipus. Makanya begitu ada tumpang tangan seperti itu, dia datang kepada Petrus dan berkata, Pet, aku bayar tumpang tangan supaya aku juga bisa. Waktu aku tumpang tangan, orang terima Roh Kudus. Saudara, sepintas kelihatannya itu tidak menjadi masalah, tetapi yang intinya di sini adalah dia mau, yang dia cari dan yang dia inginkan tidak seperti apa yang Tuhan ingin atas setiap saudara dan saya. Dia tertarik dengan mujizat, dia tertarik dengan kuasa luar biasa. Karena apa? Dan dibalik daripada itu semua memang tidak salah. Untuk kita suka dengan mujizat, mencari dengan mujizat itu tidak salah. Tapi satu hal, dia tidak mencari Tuhan. Dia mencari mujizat, dia mencari kuasa seperti itu karena ada maksud di dalam diri dia. Kalau dia dengan sihirnya saja bisa membuat orang takjub dan membuat orang bisa datang, dan dia berharap dengan adanya Roh Kudus menyertai dia, dengan adanya mujizat yang seperti Filipus lakukan,
orang makin banyak datang kepada dia. Dia makin terkenal lebih daripada Simon tukang sihir yang dulu. Dia akan menjadi Simon yang luar biasa lebih daripada itu semua. Itu goalnya. Makanya Petrus berkata, binasalah uangmu bersama-sama dengan engkau. Hatimu tuh udah pahit luar biasa. Saudara, hati-hati dengan dosa masa lalu. Seringkali tanpa kita sadari. Kita, contohnya begini saudara. Kalau kita sepintas, ada orang yang berzina, membunuh, memperkosa orang-orang yang begitu parah. Begitu datang kepada Tuhan Yesus, dia menerima Tuhan dan juru selamat, didoakan, keselamatan terjadi, dosa diampuni. Amin. Dan orang yang kita bandingkan, orang yang tidak berbuat salah, tidak berbuat seperti orang tadi, tidak membunuh, tidak berzina, tidak memperkosa, tidak berbuat hal-hal seperti itu, datang kepada Tuhan, didoakan, dosanya diampuni, diselamatkan. Sama sekali. Seringkali kita berkata, kok sama ya? Kenapa? Kok orang-orang yang berdosa, orang-orang yang membunuh, orang-orang yang jahat, hanya dengan tumpang tangan, tidak ada penghakiman, tidak ada penghukuman, kok sama seperti orang-orang yang tidak jahat? Cuma tumpang tangan, mengaku dosa, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, langsung dosa mereka diampuni. Langsung mereka diselamatkan kalau mereka mati ke surga. Saudara, ingat saudara, orang itu yang sudah berbuat dosa yang segitu jahat, yang begitu luar biasa jahatnya, memang dengan bertobat dia diselamatkan, diampuni dosanya. Ada amin. Tapi satu hal, racun yang ada di dalam diri dia, apa yang selama ini dia pernah lakukan, itu tidak pernah akan bisa hilang. Bukan tidak akan bisa hilang, itu akan terus meracuni, menggeragoti mereka. Kapan? Saat kekecewaan ada menyertai mereka. Saat apa yang mereka harapkan tidak dapat. Di situ mulai racun ngegeragotin mereka. Racun mulai menghasut mereka. Dan disitulah hati-hati dengan dosa masa lalu. Saudara, itu yang terjadi. Kok bisa seperti itu Pak? Firman Tuhan berkata di dalam Roma 5 ayat 20. Roma 5 ayat 20. Firman-Nya berkata, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Kalau gitu kita berkata begini, enak dong kalau gitu saya berbuat dosa aja dulu. Kenapa saya nyesel, kenapa nggak berbuat dosa dulu? Karena apa? Kalau dosanya banyak, karunianya banyak. Belas kasihan Tuhan turun melimpah atas kita. Jadi kan tambah banyak lagi. Ngawur saudara. Tidak semudah seperti itu. Oke, iya seperti itu. Tetapi racun daripada dosa-dosa masa lalu itu seringkali terus merusak kita. Contohnya saudara, kita lihat contohnya di dalam Keluaran. Di dalam Keluaran 14. Keluaran 14 ayat 10 sampai dengan 12. Keluaran 14 ayat 10 sampai dengan 12. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah tidak ada kuburan di Mesir? Maka engkau membawa kami untuk mati di padang. Lihat, begitu persoalan masalah ada menyertai. Racun masa lalu itu terus menguasai mereka. Mereka ingat di mana mereka ingat, mereka membandingkan. Terus, apakah yang kau perbuat itu terhadap kami dengan membawa kami keluar daripada Mesir? Bukankah telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, biarlah kami kerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Itulah yang saudara terjadi. Itulah yang terjadi. Begitu kita kecewa, begitu kita tidak mendapatkan seperti apa yang kita inginkan dan harapkan, racun itu terus menggeragoti kita. Kita mulai berpikir, kita mulai membandingkan masa lalu kita. Lebih enak di sana, kenapa kau bawa? Lebih enak di sana, kenapa kau bawa ke sini? Karena tidak ada kuburan. Itulah yang terjadi saudara. Oleh karena itu, siapapun kita di tempat ini saudara, anugerah Tuhan luar biasa. Orang yang mempunyai masalah, problem yang luar biasa, yang banyak, yang parah, yang jahat, anugerah Tuhan menyembur, anugerah Tuhan mengampuni dosa kita. Anugerah Tuhan membuat kita semua diselamatkan. Kita yang tidak pernah melakukan seperti apa yang mereka lakukan,
Jangan iri dengan mereka. Oke, karena kita bersyukur bukan soal iri atau tidak iri, tetapi hati-hati. Racun daripada dosa masa lalu itu seringkali timbul waktu kita punya problem, waktu kita punya masalah. Saudara, inilah yang Petrus mau katakan. Inilah yang Petrus mau katakan. Binasalah uangmu, binasalah engkau di sana. Karena apa? Karena dia dikuasai. Contohnya saudara, Yudas saudara. Yudas. Dia memang suka akan uang. Begitu dia jadi murid Yesus, melayani Yesus. Itu godaan daripada si racun tadi. Godaan daripada racun tadi itu menguasai dia. Jadi tanpa dia sadari, dia dekat dengan Yesus, tapi dia memanfaatkan Yesus. Sama dengan Simon, bukan dia rindu untuk memberkati, tapi dia mau memanfaatkan itu untuk kepentingan dia sendiri. Hati-hati. Itu yang seringkali yang kita alami. Itu yang seringkali menguasai kita. Oleh karena itu, siapapun kita di tempat ini, percayalah, hati-hatilah kita dengan dosa masa lalu. Kalau kita dalam keadaan goncang, dalam keadaan kita punya problem, dalam keadaan kita punya masalah, hati-hati. Itu seringkali menggoda kita. Untuk apa kita jadi orang Kristen? Untuk apa kita percaya? Untuk apa kita baca Alkitab? Untuk apa kita puasa? Untuk apa kita menyatu dengan tubuh darah Kristus? Hari ini doaku tidak dijawab, masalahku tidak selesai, utangku tidak lunas. Untuk apa itu? Racun daripada masa lalu, racun daripada dosa masa lalu. Kau mulai membandingkan. Hati-hati. Hati-hati dengan dosa masa lalu. Racun itu menguasai saudara dan saya. Kalau saudara tidak sikap, kalau saudara tidak menguasainya, saudara akan hancur terseret di sana. Amin. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak, biar ajarkan Tuhan setiap kami itu motivasi dengan baik dalam pelayanan kami, dalam penyertaan kami di dalam Engkau. Sekalipun doa kami tidak dijawab atau belum dijawab, sekalipun masalah kami belum selesai, kami tidak mau tertipu oleh tipu muslihat iblis, dan kami percaya Tuhan pasti menolong kami. Berkati negara kami, berkati presiden kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Sampai jumpa dalam sesi akan datang. Tuhan Yesus berkati. Shalom.